Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 251 dan ke-252. Oh, hai gadis-gadis cantik, kalian sedang bergosip. Kalian bahas soal siapa yang jadi pertama. Yakinlah, tidak akan ada pilih kasih antara kalian. Seorang preman meletakkan tangannya di bahu sensual Cecilia, wajahnya genit dan penuh nafsu. Cecilia panik dan berteriak marah padanya. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Heh, menurutmu aku kotor? Jangan khawatir, kau akan menjadi lebih kotor dariku sebentar lagi. Aku sudah ramah padamu. Penjahat itu menyentuh rahangnya, air liur hampir keluar dari mulutnya yang kotor. Wajah Angel memutih. Dia bersembunyi di belakang Mandy, hampir menangis. Mandy melindungi Angel di pelukannya sambil berdiri. Dia tahu bahwa penyebab kekacauan ini tidak lain adalah Nia Howell. Nia, aku tahu kita ada banyak konflik di masa lalu. Aku minta maaf. Apa alasanmu melakukan ini? Kata Mandy sambil mengerutkan alisnya memelas. Mandy, menurutmu aku peduli dengan jumlah pria yang kau miliki di luar sana? Mana aku tahu hubungan seperti apa yang kau jalani dengan mereka? Aku sampai takut. Suamiku, lindungi aku. Kata Nia berpura-pura terlihat ketakutan. Jamie Brooke tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir sayang. Berbeda dari para sampah yang tidak berharga itu. Aku bisa melindungi istriku sendiri. Jika seseorang menyentuh bahkan satu helai rambutmu, aku akan membuat orang itu berlutut. Oh suamiku, kau sangat jantan. Tentu saja. Tentu saja. Nia dan Jamie pada saat itu sangat tidak bermoral. Manis, kau sudah lupa bagaimana kita menghabiskan malam romantis kemarin. Kau malah abaikan aku sekarang. Kau harus bertanggung jawab. Preman itu berkata kepada Mandy sambil tertawa, mengulurkan tangannya untuk memainkan rahangnya. Aku bahkan tidak mengenalmu. Aku akan menuntutmu karena fitnah. Mandy menghindar segera, amarahnya menumpuk hingga dia gemetar. Menuntutku? Coba saja. Preman itu tertawa. Dengan cara ini, kita akan bersama selamanya. Aku suka wanita cantik yang terjerat denganku. Preman itu terus mengedipkan mata, dia tampak sangat kejam. Bab 252. Mandy dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka tahu akibatnya jika mereka macam-macam pada preman ini, walaupun mereka kaya. Baiklah nona-nona, berhenti meronta. Apa kutipannya yang tentang menikmati sesuatu itu? Preman yang paling depan bertanya ke yang lain. Jika kau tidak dapat menolaknya, belajarlah untuk menikmatinya. Preman lain menjawab. Benar-benar itu dia. Preman di depan tertawa terbahak-bahak. Baiklah nona-nona, ayo kita mulai, oke. Penjahat itu sudah meraih wajah Mandy begitu dia selesai berbicara. PLAKK. Mandy yang marah besar, otomatis menampar wajah preman itu dengan ayunan telapak tangannya. Preman itu membeku. Mereka jelas terkejut bahwa wanita yang tampak tidak berbahaya seperti domba ini ternyata memiliki keberanian untuk memukul mereka. Beraninya kau memukulku? Bajingan! Kau tidak punya rasa malu? Kau pikir kau hebat karena kita tidak menyiksamu? Dasar! Preman yang ditampar itu sangat marah. Dia malu, mereka semua pernah hidup di jalanan, tidak mungkin memiliki hati yang lembut pada para wanita. Penjahat itu menendang Mandy dan teman-temannya ke tanah. Mandy sangat kesakitan. Ketiga sahabat itu saling membantu untuk berdiri. Mandy yang terparah, dia tidak bisa berdiri dengan benar setelah ditendang. Angel dilindungi dan tidak mengalami terlalu banyak luka. Dia bergegas ke Mandy dan berteriak pada preman, beraninya kau memukulnya. Aku akan panggil polisi. Polisi? Para preman itu kembali tertawa. Apa kau marah? Kau memukulku lebih dulu dan sekarang mengancam akan memanggil polisi. Panggil saja mereka kalau begitu. Ayo jalan-jalan ke stasiun dan lihat siapa yang lebih takut pada siapa. Tetapi bahkan jika kami masuk penjara, aku jamin kau akan hidup menyedihkan selama sisa hidupmu. Kau mau darah anjing dituangkan ke seluruh rumahmu setiap hari? Para preman itu bersahutan. Setelah mendengar ini, Angel menjadi pucat. Dia tahu bahwa preman ini tidak bisa dianggap remeh. Mandy menahan perutnya yang sakit saat berbicara pada Nia. Apa kau benar-benar harus berbuat sejauh ini? Ini hanyalah karena lelaki yang kau taksir waktu di sekolah malah menyukaiku. Apa benar-benar perlu orang-orang ini untuk berurusan denganku? Mandy, sudah kubilang, orang-orang ini tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Beraninya kau menyalahkanku ketika kau melakukan hal menghebohkan sendiri? Apa kau benar-benar mengira bahwa aku adalah target yang tepat untuk kau salahkan? Nia menghampiri Mandy dan menuangkan anggur merah ke seluruh wajah Mandy. Siapa yang tidak tahu bahwa kau hanya berpura-pura suci di luar? Meskipun kehidupan pribadimu berantakan, berselingkuh dengan beberapa laki-laki, kau masih saja pura-pura. Nia tidak menunjukkan moral saat ini. Dia ingin mencemarkan nama baik Mandy apapun yang terjadi. Dia ingin balas dendam. Ini adalah cara untuk memfitnahnya dan membuat para laki-laki menyerah mengejarnya. Kalaupun semua sudah menikah, Nia tetap tak bisa menerima apa yang terjadi di masa lalu.
Semua orang sangat mengagumi Mandy. Bagi Nia, seharusnya tidak seperti itu. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia lebih baik dari Mandy dan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada Mandy. Nia, kau yakin tidak sedang membicarakan dirimu sendiri? Mandy tidak pernah menjalin hubungan sejak dia mulai sekolah. Kau di sisi lain, kau gonta-ganti pacar setiap 2-3 hari. Kami semua tahu tentang itu. Angel membantah. Berisik! Aku akan merobek mulutmu. Nia panik dan gelisah. Dia bahkan menjalani operasi wajah sebelum menikahi Jamie dan Jamie mengira dia tidak pernah memiliki hubungan sebelumnya. Dia tidak bisa menerima Angel membocorkan masa lalunya. Nia langsung menjambak rambut Angel dan mulai bergulat dengannya. Mandy dan Cecilia secara spontan melompat membantu ketika mereka melihat perkelahian itu terjadi. Nia pasti kalah jika bertarung melawan 3 orang. Jamie membeku sebentar, jelas mencemaskan Nia. Dia tidak peduli untuk mengekspos dirinya sendiri bahwa para preman itu adalah anak buahnya dan dengan suara keras memerintahkan mereka. Kalian kenapa hanya menonton? Tahan mereka! Para preman mendengar perintah itu. Kelembutan yang mereka miliki terhadap para wanita pada awalnya telah dibuang keluar jendela dan mereka segera menarik mereka dari Nia. Rambut Nia berantakan seperti ayam betina pada saat itu. Dia tidak memikirkannya dan menunjuk ke Mandy. Tahan dia! PLAKK. Setelah selesai berbicara, dia mengayunkan telapak tangannya dengan keras ke wajah Mandy. Kemudian memukulnya lagi dan lagi, sampai wajah Mandy bengkak separah mungkin. Kau bajingan, berani memukulku? Aku membiarkanmu memukulku. Jika kau tidak berlutut di depanku hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup. Nia sangat marah. Jamie dengan kejam berjalan ke depan dan menampar wajah Angel dan Cecilia. Kau berani memukul istriku? Apa kalian berdua benar-benar ingin mati? Bab 253 dan ke-254. Dia aula samping Villa Hot Spring. Harvey duduk santai di sofa sementara Liam gemetar di depannya. Setelah dikuliahi oleh Tyson beberapa hari terakhir, Liam mengetahui identitas Harvey yang sebenarnya. Ketika dia menghadapi Harvey, dia hanya bisa menurut. Bahkan tidak ada sedikit pun perlawanan yang bisa dilakukannya. Liam tahu kemampuan Harvey walau dia jarang menunjukkannya, membunuh Liam hanyalah urusan sepele. Tyson membiarkannya hidup rupanya juga atas perintah Harvey. Jika tidak, Liam pasti sudah tidur dengan ikan-ikan itu. Kudengar kau masih melindungi keluarga Brooke. Sepertinya kau sukses di Nyumhi. Harvey bahkan tidak melirik Liam, malah terus bermain dengan ponsel lamanya di tangannya. Setelah mendengar pertanyaannya, Liam mulai gemetar dengan cemas. Tuan Yok, itu hanya masa lalu. Jika Tuan Yok menganggap keluarga Brooke tidak layak, orang-orangku akan memutus hubungan dengan mereka mulai hari ini dan seterusnya. Orang-orangmu? Harvey mendongak tersenyum tipis. Plak. Liam Stone menampar wajahnya sendiri dan berkata, orang-orangmu maksudku? Maaf. Keluarga Brooke hanyalah keluarga kelas 2, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk membuat orang-orangku mengawal mereka? Tentu saja, jika kau ingin menghasilkan sedikit uang, aku tidak akan memutuskan hubungan. Tetapi hal-hal yang harus dan tidak boleh kau lakukan, kau harus pahami sekarang. Jika tidak, ingatlah bahwa aku bisa membiarkanmu lolos atau membuatmu berharap mati. Harvey dengan tenang menegaskan. Tentu, Tuan Yok. Aku hanyalah anjing setiamu. Siapapun yang kau minta kugigit, aku akan melakukannya. Tidak akan ada keluhan. Ucap Liam tunduk. Bagus, kudengar si Kane Brooke ini cukup terkenal. Kau pernah kerja untuknya? Tanya Harvey. Liam tampak sedikit bingung setelah mendengar ini. Dia menjawab dengan lembut. Tuan Yok, Kane Brooke secara teknis adalah pewaris dari keluarga Brooke. Dia biasanya sangat sopan di depanku. Meski begitu, aku mendengar dia sangat berbahaya ketika dia di luar. Setelah mendengar Harvey berbicara tentang Kane, Liam mengingatkan dirinya bahwa ini adalah wilayah keluarga Brooke, dan dia mulai memperhatikan bahwa ada yang mencurigakan. Apakah keluarga Brooke mengusik Tuan Yok? Jika tidak, dari kepribadiannya sendiri, mengapa dia datang ke sini untuk menemuiku? Pikirnya, lagi pula bukankah Kane meminjam beberapa preman dari sini beberapa waktu lalu? Jangan-jangan preman ini? Keringat dingin mulai menetes di wajahnya. Kane baru saja mengatakan bahwa seseorang mengusik menantu perempuannya, tetapi dia tidak mengatakan siapa. Bagaimana jika orang itu adalah istri Harvey Yok? Maka, Liam bahkan tidak bisa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi. Jadi, Kane punya keponakan bernama Jamie Brooke kan? Istrinya dan istriku punya sedikit konflik. Bukan masalah besar. Ingatkan saja dia untuk tidak buat masalah. Hari ini adalah reuni kelasnya dan aku ingin dia bahagia. Jangan membuat keributan, kata Harvey dengan santai. Dia benar-benar tidak bermaksud buruk atau berniat membuat masalah. Ia sangat berharap Mandy dapat dengan senang hati menghabiskan waktu berkumpul bersama teman kelasnya. Pidato yang Harvey berikan membuat Liam merinding. Dia segera berlutut, suara lututnya membentur lantai. Apa-apaan? Apakah aku membawa sial pada diriku sendiri? Ketika Kane datang untuk meminjam beberapa orang, dia bahkan tidak menanyakan dan berikan apa yang diinginkan Kane. Jika saja Liam tahu bahwa orang yang dibicarakan Kane adalah istri Harvey Yok, bahkan jika dewa menghendakinya, dia tidak akan pernah meminjamkan anak buahnya kepada Kane. Dia bahkan akan memperingatkan Kane untuk menjaga dirinya.
Layem bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Penglihatannya menjadi gelap dan keringat dingin menetes di wajahnya. Tuan Yok, ada yang salah. Kita harus segera menuju ke aula. Setelah melihat wajah ketakutan Layem, Harvey mengerutkan kening. Baru saja Kani Brook meminjam beberapa orang dariku dan berkata bahwa dia akan membawa mereka ke aula untuk mengurus. Layem yang tinggi dan perkasa pada saat itu merasakan penglihatannya semakin gelap. Jika ada yang salah, tidak hanya keluarga Brook yang akan dihancurkan, bahkan Layem pun harus mati bersama mereka. Mengusik orang di depannya bukanlah masalah besar. Sebaliknya, menyakiti istrinya akan mengundang nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bukankah Kavi pernah mencoba memukul Mandy sebelumnya? Apa yang terjadi padanya sekarang? Pikirnya. Layem mudah saja bisa menjadi bawahan Tyson Woods. Kavi Chad bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menjadi bawahannya. Bahkan jika dia melakukannya, rankingnya akan lebih rendah daripada Layem. Tetapi bagaimana jika anak buahku secara tidak sengaja melewati batas dan melukai istri Tuan Yok? Istri bosku sendiri? Kepala Layem mulai berputar, kakinya bahkan tidak bisa bekerja dengan baik. Meskipun Layem telah membayarnya dan bertahan di bawah Tyson, dia harus kembali ke neraka karena tindakan keluarga Brook. Harvey bahkan tidak memukuli Layem. Hanya menatap dan menendang pintu hingga terbuka melewatinya, lalu bergegas keluar kamar. Kaki Layem lemah seperti tongkat tipis, tapi dia lalu mengikuti Harvey keluar ruangan dengan kakinya yang lunglai. Bab 254. Di aula, wajah Mandy menjadi bengkak karena pukulan dan mulutnya dipenuhi darah. Cecilia dan Angel juga menderita, mereka ditahan ke tanah oleh para penjahat. Orang-orang pun kaget. Meskipun mereka mengira Nia bertindak terlalu jauh, tidak ada yang mau bersuara. Bahkan pengagum Mandy pada saat itu pun gemetar. Tidak ada gunanya. Nia haus darah. Jika ada di antara mereka yang berbicara, mereka pasti akan menusuk kepalanya. Lelaki sampah numpang hidup itu belum kembali. Ini istrinya. Dia bahkan tidak melindungi istrinya. Apakah kita harus melakukannya? Siapa tahu jika dia menebusnya setelah melihat ini. Kehormatan macam apa yang dimiliki menantu yang tinggal menumpang itu? Bahkan jika dia ada di sini, dia memang mampu menangani situasi ini. Jamie dari keluarga Brook pula. Ah, Mandy benar-benar sial kali ini. Akan sangat bagus jika semuanya bisa berakhir seperti ini. Bagaimana jika preman? Para laki-laki tidak bisa menyaksikan pemandangan seperti ini. Mereka tidak percaya bahwa ratu kecantikan sekolah idaman mereka telah mengalami ini. Jika saja dia menikah dengan pria yang lebih mapan, dia tidak akan diganggu seperti sekarang. Di mata banyak orang, apakah Harvey datang atau tidak benar-benar tidak ada perbedaan. Bahkan jika dia datang, apa dia mampu menghentikan ini terjadi? Menantu yang numpang seperti dia, apa yang bisa dia lakukan? Lucu. Jika dia mampu melakukannya, lalu mengapa dia dikenal sebagai sampah di seluruh Nyumhi? Mandy! Aku mau kau berlutut! Tamparan lain oleh Nia melintasi wajah Mandy. Ini bukan pertama kalinya Nia mengatakan itu. Nia tidak meminta preman memaksa Mandy berlutut karena ingin Mandy rela melakukannya. Tak hanya ingin melukai Mandy, Nia juga ingin menjatuhkan martabat Mandy. Mandy senyum tipis yang tidak bisa terlihat dengan jelas dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Nia tahu bahwa keluarga Brook adalah otoritas Nyumhi dan tempat ini adalah wilayah kekuasaan mereka. Apapun yang terjadi di sini akan diselesaikan oleh mereka. Dia akan aman. Dia menjambak rambut Mandy dan menariknya. Apa kau ingin melihat preman mengotorimu di sini? Biarkan teman kelas kita jadi saksinya. Lihat betapa menyedihkannya ratu kecantikan sekolah. Lepaskan dia! Jeritan geram menggema dari pintu masuk aula utama. Harvey melihat keadaan Mandy dan bergegas ke arahnya, matanya merah padam. Kau ingin mati, nak? Preman yang menahan Mandy tertawa kecil. Sebelum dia bisa bergerak, Harvey telah menendang perut bagian bawahnya, dia jatuh ke tanah dan meronta kesakitan. Tubuh Mandy lemah lemas ke tanah. Harvey memeluknya gemetar. Dia mengulurkan tangannya menyentuh wajah Mandy. Amarah yang tak terkendali mendidih di seluruh tubuhnya. Bab 255, 256, dan ke-257. Sayang, ini salahku. Seharusnya aku tidak pergi. Kau baik-baik saja? Kau terluka? Harvey gemetar ketika dia berbicara, menyesali dia pergi sampai dia tersedak. Mandy hampir tidak bisa membuka matanya. Melihat Harvey di depannya memberinya rasa aman. Dia tersenyum. Sayang, aku baik-baik saja. Itu adalah pertama kalinya dia berbicara seperti itu dalam 3 tahun pernikahan di antara keduanya, tetapi Harvey tidak menyadarinya. Dia perlahan mengangkat Mandy dari tanah, wajahnya semakin garang setiap detik. Para preman yang menahan Cecilia dan Angel mendorong mereka pergi saat melihat salah satu dari mereka dipukuli seperti itu. Mereka bergegas menuju Harvey, mengepalkan tangan. Preman di depan tertawa. Sampah tak berguna, kau masih melindungi istrimu dengan bentukanmu yang lemah. Kami akan melakukannya di depanmu setelah selesai. Heh. Preman lainnya dengan tertawa menghina. Mereka adalah anak buah Layem. Jangankan menyebut menantu yang numpang, mereka bahkan tidak akan tahu siapapun orang kaya yang biasa. Harvey sepertinya tidak memperhatikan para preman. Dia mengurus Mandy,
lalu mengambil botol bir kosong dari meja di sebelah kanannya. PRANGG. Harvey mengayunkan lengannya dan memukul kepala penjahat itu dengan botol. Penjahat itu kesakitan sehingga dia terjatuh ke tanah. Aak! Rintihnya kesakitan. Preman lainnya bergegas menuju Harvey sambil berteriak dengan marah. Harvey dengan mudah menjambak rambutnya dan membenturkan kepalanya ke atas meja dengan kekuatan penuh. Buk! Benturan keras terdengar dan preman itu mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Dia mengejang tanpa henti di tanah. Apa? Setelah melihat ini, para alumni tersentak kaget. Dia pandai berkelahi? Apa dia benar-benar sampah yang tidak berharga? Pasti kebetulan. Aku dengar ketika orang marah, mereka akan mengumpulkan kekuatan di tubuh. Para alumni berkomentar, tetapi Jamie tidak diam. Dia tersenyum dan menatap Harvey. Berani-beraninya menantu sampah ini menyentuh anak buah Layam? Apa dia tidak takut mati? Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.